ada pertanyaan yang kayak gitu kan. Terus saya kasih tahu aja kalau Advent itu beda sama Kristen yang lain di hari ibadah sama di makanannya juga. Terus ada beberapa dokter yang beda juga. Saya bilang kayak gitu. Nah, untuk teman-teman saya yang beragama non-Kristen, mereka bisa menerima itu karena ada kesamaan gitu. Salah satunya kesamaan tentang makanan yang mengharamkan makan anjing dan babi itu. Nah, di situ mereka kayak yang, oh ternyata agama kamu juga sama ya, nggak makan babi. Oh ternyata sama ya, haram juga kalau misalnya makan anjing gitu. Dan di situ ada apa nyambung gitu. Jadi kalau kita ngobrol jadi nyambung gitu. Nah beda kalau saya ngobrol sama yang beragama sesama Kristen. Begitu ditanya kamu Kristennya apa, saya bilang Advent. Dan dia tanya, Advent itu yang gerejanya hari Sabat bukan ya? Hari Sabtu bukan? Iya, kata Sasya. Advent itu yang vegetarian bukan? Iya, kata Sasya. Tapi obrolan kita jadi nggak nyambung gitu. Mereka jadi kayak, ini Kristennya beda gitu. Dan malah menjauhi Sasya gitu. Akhirnya waktu naik kelas 11, Sasya memutuskan untuk keluar dari kelas kerohanian itu karena merasa didiskriminasi padahal sesama Kristen sendiri gitu. Sasya merasanya seperti itu. Dan akhirnya saya lebih dekat sama teman-teman saya yang non-Kristen. Di situ saya ngerasa mungkin ini sahabat yang dikasih sama Tuhan atau bukan. Saya juga nggak ngerti gitu sebenarnya. Karena di satu sisi saya ngerasa enak gitu sahabatan sama mereka, tapi di satu sisi lagi saya ngerasa kayak iman saya kalau sama mereka bisa tetap bertumbuh apa enggak ya. Karena jujur aja kalau misalnya kita main gitu, kita ngobrol, mereka nanya tentang agama saya jelasin, dan ketika mereka ngejelasin tentang agama mereka, kayak saling tarik-menarik gitu. Mereka juga kayak, Sia kamu nggak ada kepikiran gitu mau berhijab, atau Sia kamu nggak ada kepikiran mau ikut ini gitu. Karena kan kalau mereka puasa, saya juga kadang suka ikut puasa bareng mereka kan. Jadi mereka kayak, kamu udah ikut ibadah puasa, nggak ikut ibadah yang lain gitu, suka kayak gitu. Di situ, saya cuman kayak ngerasa, emang nggak ada apa ya, nggak ada yang bikin saya kayak pengen masuk ke mereka gitu. Cuman pengen memberitakan aja kepada mereka kalau saya ini Advent gitu, dan apa ya, mungkin mereka jadi lebih tahu Advent karena setelah mengenal Sasya, dan ketika mereka ngelihat teman mereka ada yang Advent, mereka ingat ke Sasya gitu. Mereka langsung bilang, iya teman aku juga ada yang Advent gini-gini kan. Dan puji Tuhannya mereka mencap Sasya itu sebagai orang yang baik gitu. Beda sama Kristen-Kristen yang lain, karena mereka juga kadang suka ngomongin, mencap gitu, labeling. Kalau ada Kristen yang gimana, langsung dibilang, Kristen gini. Tapi kalau ke Advent, mereka udah mulai beda gitu pandangannya. Di situ sih Sasya bersyukur kayak, oh mungkin Tuhan nyuruh Sasya sahabatan sama mereka supaya mereka tuh bisa tahu gitu, lebih terbuka kalau Advent tuh kayak gini gitu. Advent tuh nggak gimana ya gitu lah. Jadi kayak Sasya senang aja gitu bisa lebih memperkenalkan gitu, nggak cuma ke teman-teman Sasya tapi juga guru-guru Sasya juga, karena di sekolah Sasya juga dulu ada guru yang Advent, tapi dia malah melarang siswa yang beragama Advent untuk nggak ke sekolah hari Sabat gitu, karena kan dulu di Dacim masih hari Sabat masih masuk, tapi ketika anak ini minta bantuan untuk izin, guru ini nggak kasih, katanya kamu harus ngikutin aturan di sekolah karena kamu yang sekolah ke sini gitu katanya. Dan ketika guru-guru tersebut kenal sama Sasya, oh ternyata Advent kuat ya gitu, bisa istilahnya nahan gitu. Kalau misalnya emang waktunya buat ibadah, emang harus beribadah katanya gitu. Terus sempat juga dibelain katanya waktu Sasya sempat izin hari Sabat, tapi nggak dikasih. Ada guru yang sampai ngebelain Sasya kayak gini. Kita kan dikasih waktu ibadah 5 kali dalam satu hari. Terus kalau satunya dilanggar, itu kan dosa katanya gitu. Kasihan Sasya yang cuma dikasih kesempatan 1 kali dalam 1 minggu katanya gitu. Cuman minta 1 hari dalam 1 minggu, tapi nggak diizinin, kita berarti bikin dosa buat dia, dan dosa dia juga jadi dosa kita, kata gue. Sasya sampai gitu. Jadi itu sih pengalaman Sasya selama 6 tahun sekolah di negeri, dari mulai takut mengakui bahwa Sasya adalah orang Advent sampai akhirnya berani, dan Tuhan tunjukin gitu, kalau kita tuh emang harus berani untuk menunjukkan bahwa kita itu adalah pengikut Kristus dan pengikut hari Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Sasya. Perjuangan untuk sekolah di luar memang penuh liku-liku. Terima kasih juga karena Shalom membuat kakak Sasya mau bersaksi, mengingatkan kembali. Berarti sahabat depan, kesaksian tentang Shalom juga harus muncul nih, supaya kakak-kakak yang lain juga mau bersaksi menurut mengikuti Shalom. Baik, penutup istri saya mau bersaksian. Ada satu kesaksian. Sebelumnya saya berterima kasih ya, suka mendapat kesempatan dari jemaat untuk saya bersaksi. Kejadiannya waktu 2 minggu yang lalu, hari Minggu tepatnya, orang yang kerja di kami itu bilang, Ibu, di kami itu ada hari sial. Saya juga agak kaget ya, dia bilang ada hari sial. Dia bilang hari Rabu katanya. Kalau setiap orang yang melakukan kegiatan atau aktivitas itu akan mendapat musibah. Saya bilang ke orang kerja, saya bilang gini, semua hari yang dijadikan Tuhan itu baik. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, dia memotong saya punya pembicaraan. Dia bilang, enggak Ibu, buktinya Ibu. Hari Sabat. Kan nggak boleh belanja, itu hari sial. Bukan hari sial itu hari Sabat itu. Itu saya percaya itu ada di Alkitab. Hari itu adalah hari yang diberkati dan hari yang dikuduskan. Kalau kita berbicara dikuduskan, berarti itu hari yang sakral bagi kita. Untuk kita memeliharanya. Ya enggak dong Bu, itu mah hari siang. Tidak ada yang bilang hari siang. Di Alkitab Ibu dikatakan hari Sabat itu adalah hari yang kudus. Di situ kami umat-umat percaya yang beragama Advent akan beribadah di situ. Dan kami percaya hari itu bila kemana kami menguduskannya dengan kesetiaan, dengan sesuai dengan perintah Tuhan, hari itu akan menjadi berkat bagi kita. Bukan hari siang, dia tetap mengejar saya, dia mengatakan bahwa itu hari siang. Sempat pada saat itu, mungkin manusia ya, saya punya jantung sama itu langsung, kayaknya darahnya naik ke atas. Saya bilang, aduh, kenapa dibilang hari sial? Saya meyakini ini adalah hari yang diberkati, dikuduskan. Dia tetap bilang hari sial. Saya langsung bilang gini ya, ke orang yang kerja. Tuhan menjadikan semua hari itu baik. Tetapi ada satu hari, yaitu hari Sabat yang saya jalani, saya ibadah, itu hari yang ditambahkan Tuhan, sudah diberkati, dikuduskan lagi. Jadi tidak ada hari sial, nggak ada. Semua hari yang diciptakan Tuhan itu baik adanya. Tetapi ada satu hari yang harus kita ingat, kita harus kuduskan, yaitu hari Sabat atau hari Sabtu. Kalau zaman sekarang kita bilang hari Sabtu, karena saya meyakini sebagai umat Advent bahwa hari itu adalah hari yang spesial, hari yang kudus, diberkati, bukan hari siang. Kenapa Ibu nggak boleh berbelanja? Karena kami begini, saya jelasin lagi. Itu berbelanja bisa kita persiapkan hari Jumat. Pada hari Sabtu kita langsung fokus. Gini, Teh, kalau kita misalnya hari Sabat belanja, kita udah nggak fokus, Teh. Tapi kalau kita sudah siapkan hari Jumat, kita akan ibadahnya itu fokus. Langsung pikiran kita itu langsung ke Tuhan. Bukan pikiran ini, beli cengek, beli tomat, beli sayur. Enggak, Teh. Jadi kita mempersiapkan hari Jumat. Sehingga hari Sabtu itu kita fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Itu maksudnya, Teh, bukan hari sial.
Saya nggak setuju Tete bilang hari sial, dan saya tersinggung. Karena saya meyakini hari Sabat itu hari yang diberkati dan dikuduskan. Tete jangan bilang di hari sial. Nanti saya bisa-bisa marah. Karena saya itu manusia berdosa. Kalau saya nggak marah, saya tidak akan ada di rumah ini. Saya di surga. Jadi jangan coba-coba bilang hari sial, hari Sabat. Karena saya meyakini hari Sabat itu hari Tuhan, diberkati dan dikuduskan. Gitu ya. Oh ya, jangan bilang di hari sial ya. Kalau sampai saya mendengar dengan saya ada sial, saya nggak cuma dengar lagi, Teteh harus keluar. Karena saya bilang, Teteh sudah bekerja di kami sudah hampir 2 tahun. Berarti sudah makan keras Teh. Saya nggak bisa lembut lagi bilang. Karena Teteh kan sudah lihat, tiap hari Sabat kami beribadah. Tiap hari Sabat kami tidak berbelanja. Tiap hari Sabat kami fokuskan untuk beribadah. Tapi Teteh masih bilang gitu. Kalau sudah 2 tahun Teteh masih gini, saya tidak segan-segan untuk Teteh keluar. Lebih baik cari yang lain. Saya paling nggak suka. Kalau soal beribadah, Teteh masih bilang bahwa kami adalah pengikut hari sial, saya nggak segan-segan Teteh keluar. Saya tersinggung. Sebagai umat Advent, saya tersinggung. Kalau Teteh bilang begitu, karena sudah 2 tahun, Teteh bekerja di rumah kami. Berarti kalau 2 tahun sudah makannya udah keras Teh. Udah nggak kayak bayi lagi. Udah semua, saya sudah keluarkan segalanya. Ya, tujuannya untuk kebaikan. Untuk kebenaran lebih lanjut supaya Teteh tahu. Tapi saya dengar, kalau saya dengar lagi, Teteh bilang, hari Sabat, hari Sabtu, hari sial, saya nggak segan-segan untuk keluarga. Karena saya yakin di Alkitab sudah ditulis mengenai hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mungkin itu hanya kesaksian supaya orang yang kerja di rumah kami itu lebih mengenal lagi. Atau saya nggak mengerti dia cari-cari supaya saya marah atau gimana. Tapi kami sering tak berbeni kebenaran. Dan dia sering sekali mendapatkan mujizat. Sering sekali. Tapi dia masih mengeraskan hati. Saya suka bertanya sama Tuhan. Tuhan, sampai seberapa lama lagi dia akan mencairkan hatinya? Kebenaran sudah kami berikan. Dia sudah menerima mujizat, tetapi dia masih mengeraskan hati. Saya juga bilang sama dia, kalau Teteh masih mengeraskan hati, bukan urusan saya. Saya hanya menabur. Kalau Teteh masih keras hati, itu mah urusan Teteh sama Tuhan. Tapi jangan coba-coba bilang hari Sabat itu hari sial. Nanti Tuhan marah, Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menciptakan untuk manusia. Manusia yang percaya. Saya meyakini hari Sabat itu adalah hari yang diberkati dan dikuduskan. Itulah kesaksian yang saya berikan dalam melalui kesaksian ini. Dia juga tidak mengeraskan hati, dia juga lebih mengerti lagi bagaimana Tuhan memberikan satu hari, yaitu hari Sabat untuk disucikan. Karena itu adalah hari kudus Tuhan. Amin. Baik, terima kasih untuk semua kesaksian-kesaksian tersebut. Sekarang kita akan belajar teori sesuai dengan sekolah Sabat. Saya minta dulu berdoa Ibu Meske. Tadi saya lihat Ibu Meske ada nih. Om Meli, Ibu Meske-nya ada kan tadi? Bisa berdoa dulu untuk kita. Di-unmute dulu Om Meli. Coba, udah kedengaran suaranya? Oke. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau atas kasih karunia-Mu yang begitu besar yang Kau berikan pada kami sepanjang 6 hari sudah berlalu. Dan saat ini kami di hari Sabat yang suci ini akan mempelajari, akan sekolah Sabat. Marilah Engkau kirimkan Roh Suci-Mu selalu menuntun dan mendukung kami. Kiranya apa yang kami bahas
untuk menjadi suatu kekuatan dalam pertumbuhan iman kami, mampu persiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Baik, amin. Untuk pelajaran Sekolah Sahabat kali ini, sengaja tadi saya agak panjang untuk saksian, karena kita udah banyak makan teori. Satu pekan ini kita udah banyak teori. Sebelum-sebelumnya juga kita udah banyak teori. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu kan, kita lambang dulu ada lambang 3 malaikat, itu adalah kabarkan Injil ke seluruh dunia. Nah, itu adalah satu, kita harus bersaksi kepada semua orang. Jadi bukan hanya terbatas dalam kehidupan kita. Kita baca dulu ayat Alkitabnya. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka beritakan firman Allah dengan berani. Ada kalanya memang kita takut. Seperti apa namanya? Dulu saya ingat saya dengar kesaksian dari Pak Sinaga, masih muda dia berani. Setelah sekarang ini seperti ada merasa sedikit punya banyak pikiran. Kalau dulu mungkin hantam kromo, sekarang banyak pertimbangan. Nah, sama sepertinya kita juga gitu. Ketika dulu kita masih muda, kita sekolah dulu waktu apalagi sekolah-sekolah di luar, kayak Sasya, kayak kita ini sekolah di luar, kita berani menghadap ke guru langsung, bilang langsung kalau cari ada tugas langsung biasanya kita. Ketika kita bertambah usia seringkali kita berpikir, sekarang ada banyak pertimbangan yang membuat kita agak ragu. Pertimbangan-pertimbangan yang membuat kita bisa nggak ya? Berani nggak ya? Padahal di sini kita di belajar sekali ini kita sudah dikirimkan Roh Kudus untuk pengganti dari Yesus yang naik ke surga. Roh Kudus yang mengingatkan kita, yang memberanikan diri kita, yang menjaga kita, yang melindungi kita. Dia yang akan membuat kita bisa mau bersaksi terhadap siapa saja dalam kehidupan kita. Entah teman sekolah, entah lingkungan kerja, lingkungan rumah, atau ketemu siapa saja. Kalau kita lihat bagaimana ketemu dengan orang-orang yang Tuhan pertemukan, dan itu hanya satu kali, kesempatannya satu kali dalam waktu tersebut. Contoh, kita lihat orang Filipus, ketemu dengan orang yang Ethiopia itu hanya sekali. Kalau dia tidak memanfaatkan momen itu, kesempatan itu kan hilang. Ketika kita ada kesempatan satu waktu ketemu dengan seorang, orang itu bertanya tentang kita, tentang iman kita. Kenapa bergereja hari Sabat? Kenapa tidak makan makanan yang haram? Itu Tuhan Roh Kudus menggerakkan kita. Ini kesempatan satu kali, dan bisa kalau kita nggak gunakan itu bisa kita melewatkan kesempatan itu. Bukan berarti bahwa Roh Kudus nggak adil berbisik. Kita udah dibisikin oleh Roh Kudus. Ini nih ada yang mau bertanya, ada yang bertanya tentang kehidupan iman tentang Yesus Kristus. Ketika kita tidak memberitakan, orang itu akan merasa, loh, kenapa ya saya nggak dapat jawaban untuk satu pertanyaan yang mau mencari tahu. Ketika kita nggak memberitakan itu, bisa saja dia yang seharusnya sudah digerakkan, udah ada yang nanam sebelumnya, yang sebanyak kita tinggal menggerakkan sedikit, membuat kepercayaan yang lebih kuat lagi, itu akan lewat lagi. Filipus dengan sida-sidanya dia langsung memberitakan Injil. Kemudian kalau kita lihat di Sekolah Sahabat ini, bagaimana juga Stefanus, dia pun dilempari dengan batu,
dia pun berdoa, akhirnya apa? Rasul Saulus, kita tahu Saulus yang menjadi pekabar Injil yang tersohor kalau boleh bilang di kitab Perjanjian Baru ini. Nah, ini yang semua yang kita buat iman kita, mengangkat iman kita. Ketika kita mengetahui sesuatu, kita tidak bagikan, itu hanya tertanam di kita. Ketika kita tahu sesuatu, kita bagikan, semuanya itu mengasah kita juga. Ada yang bertanya, kita jawab, mengasah kita. Nggak lupa kita. Teringat kembali. Kita nggak jago ayat Alkitab yang harus kita hafal terus. Kita bisa lupa satu waktu. Ketika kita nggak mengingat kembali. Caranya ketika orang bertanya, kita jawab. Kita beritahukan. Ketika kita beritahukan, dua hal yang dapat kita dapatkan, membuat dia bisa mengenal kebenaran, kedua, membuat kita lebih kuat dalam kebenaran. Dua hal yang tidak bisa kita lupakan. Kalau kita hanya diam, kita tidak akan dapat dua hal ini. Kalau Filipus hanya diam, Ethiopia itu tidak dapat. Ethiopia itu malah masih akan bingung dengan hal pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, mengingatkan selalu apa yang harus kita lakukan. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan tentang Roh Kudus dan kesaksian, silakan. Baik, terima kasih. Saya mencoba menambahkan sedikit, Pak Den. Saudara-saudari kasih Tuhan, kedengaran suara ya? Oke, baik, terima kasih. Sehubungan dengan pelajaran kita sepanjang satu Sabat ini di pelajaran yang kelima tentang Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Saudara-saudari, kita harus memahami dulu siapa yang menggunakan Roh Kudus. Kita yang menggunakan Roh Kudus atau Roh Kudus yang menggunakan kita. Itu dulu. Biar kita masuk seperti apa yang disampaikan oleh Pak Denny tadi. Baik, di dalam pelajaran kita ini, contoh tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny, pengalaman hamba Tuhan Filipus yang melayani sida-sida tersebut. Sida-sida ini bukan orang sembarangan, ya, orang terkenal. Begitu juga dengan Stefanus. Kalau saya membaca pengalaman Stefanus ini pada waktu dia bersaksi, saudara-saudari, pada waktu dia dilempari dengan batu, kalau kita baca dan kita telusuri, rupanya Stefanus itu dia berdoa dalam posisi bertelut. Di mana isi doanya? Supaya pelanggaran atau dosa-dosa mereka supaya tidak ditangguhkan kepada mereka. Artinya supaya Tuhan mengampuni mereka. Itu inti dari doa Stefanus. Sekarang pertanyaannya, sehubungan dengan pembukaan yang saya sampaikan tadi, siapa yang menggunakan Roh Kudus? Manusia yang menggunakan Roh Kudus atau Roh Kudus yang menggunakan kita? Tentu kita sudah memahami Roh Kuduslah yang menggunakan kita, bukan kita yang menggunakan Roh Kudus. Nah, kenapa demikian? Kita melihat apa yang dialami oleh Filipus tadi. Sekarang seperti pertanyaannya Pak Den, yang disampaikan oleh Pak Denny tadi. Bagaimana dengan kesempatan yang hari itu juga? Ya. Hanya kesempatan yang satu kali. Bagaimana dengan demikian? Kita tahu pengalaman dari Filipus ketika itu yang melayani sida-sida, memang tentu jika Roh Kudus tidak menggerakkan Filipus ketika itu untuk melayani sida-sida, saya yakin sida-sida itu akan hilang. Kenapa? Coba kita lihat dari latar belakang dari kisah dari sida-sida tersebut. Saat itu dia sedang membaca kitab, ya, membaca tentang
hanya seketika itu atau satu kali, mungkin itu bisa saja seperti pengalaman sida-sida tersebut, dia belajar, kemudian kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk membimbing dia. Di saat dia digerakkan oleh Roh Kudus juga, akhirnya dia mengambil satu kesimpulan. Dia melihat airnya bukan sedikit ya, bukan air yang untuk dipercikan, tidak. Dia melihat air, dia katakan kepada Filipus, ini ada air. Dia merespon, dia katakan, apa salahnya kalau saya dibaptiskan? Filipus menjawab, jika itu sudah engkau imani, ya boleh dikatakan dia sudah mengimani. Kemudian Filipus membaptiskan dia. Jadi di sini saudara-saudari, Roh Kudus menggunakan kita. Makanya dikatakan di sini, bagi kita manusia secara pribadi mungkin ya, memang betul apa yang dikatakan oleh Pak Denny. Terkadang dalam situasi kita, pada waktu zaman-zaman dahulu, kita mungkin memiliki satu keberanian untuk menyatakan tentang Tuhan. Sekalipun itu, bagi kita manusia pada dulu dan sekarang juga mungkin itu menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat sulit kita lakukan. Karena apa? Mungkin karena rasa keberanian itu. Artinya mungkin mustahil untuk kita lakukan. Tetapi saudara-saudari, ingat bahwa pekabaran Injil ini merupakan pekerjaan Roh Kudus. Kalau memang pekerjaan Injil ini adalah pekerjaan Roh Kudus, tentu ini tidaklah mustahil untuk kita lakukan. Itu makanya saya katakan dari awal, siapa yang digunakan? Roh Kudus menggunakan kita atau kita menggunakan Roh Kudus? Nah, sekarang kita tahu pekerjaan Injil ini adalah pekerjaan Roh Kudus, tentu pekerjaan itu tidaklah mustahil untuk dilakukan. Yang menjadi mustahil adalah di saat manusia melakukan akan pekerjaan itu. Ya akhirnya itu tidak mustahil itu. Mustahil itu apa? Dilakukan. Karena kita sebagai sifat manusia mungkin ada rasa takut, rasa bagaimana, sehingga kita enggan untuk melakukan itu. Saya dari pelajaran kita ini sangat tertarik di ayat hafalannya dalam Kisah pasal 4 ayat 31. Saudara-saudari, kalau kita melihat satu pasal ini yang mau saya tekankan dari pelajaran kita sepanjang satu sahabat ini, di Kisah pasal 4 ayat 31. Tetapi sebelum ke ayat 31, kalau kita melihat dalam pasal ini, di sini adalah kisah tentang Petrus dan Yohanes yang saat itu mereka menghadap sidang. Kalau di pasal 4 dikatakan, di awal-awalnya dikatakan sini, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ini adalah ajaran atau kabar baik, kabar keselamatan yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes kepada orang banyak ketika itu. Sehingga para imam-imam, para tua-tua ketika itu mencoba untuk membawa mereka ke ranah hukum supaya mereka dipenjarakan. Alhasilnya dari pengalaman kita dapati ada seseorang yang disembuhkan. Yang disembuhkan ini boleh kita katakan adalah seorang yang sudah dewasa. Bukan seorang anak. Nanti saudara-saudara bisa membaca ini karena kita waktu terbatas. Yang atas dasar orang yang disembuhkan inilah sehingga Petrus dan Yohanes dibebaskan. Karena apa? Yang disembuhkan itu, orang yang disembuhkan itu adalah orang yang dewasa. Artinya kalau orang yang dewasa sudah tahu berpikiran yang baik, mana yang jahat. Kalau itu mungkin anak-anak, bisa saja mungkin dalam posisi terpengaruhi sehingga mereka bisa
Sekalipun mereka menerima mujizat itu ketika itu, tapi ada apa? Ada saja dalih yang digunakan oleh para imam-imam untuk menjerat Petrus dan Yohanes. Tapi karena orang ini adalah orang yang sudah dewasa, yang akhirnya mereka dibebaskan. Dan selanjutnya dikatakan, untuk persingkat waktunya, apa yang dikatakan dalam ayat hafalannya, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, saudara-saudari. Apa yang dikatakan dalam Kisah pasal 1 ayat 8 itu, kita meminta Roh Kudus, Tuhan memberikannya, maka segala sesuatu bisa apa? Akan kita lakukan. Untuk itu, ya. Saya mau menggali lagi supaya ada praktek langsung di nyata kehidupan kita. Sehingga saya potong karena waktu. Nah, ada nggak kita punya pengalaman yang indah ketika kita hanya sekali bertemu dan kita bisa membagikan firman Tuhan. Misalnya kita ketemu di travel waktu ke Jakarta atau kemana, atau di pesawat, atau di acara pesta, atau di acara kumpulan yang lain, kita baru bertemu dengan orang itu. Dan itu kesempatan orang bertanya atau kita membagikan, kesempatan itu kita bisa bagikan atau kita bisa mengungkapkan iman kita. Ada nggak praktek yang Bapak Ibu pernah lakukan? Boleh nggak saya tahu apa yang Bapak lakukan ketika bertemu orang itu? Apakah Bapak Ibu mulai lebih dahulu atau orang itu bertanya? Ini one moment ya, hanya satu kesempatan yang mungkin kita nggak akan bertemu lagi dengan orang itu. Ada yang bisa bagi secara prakteknya? Silakan Pak Ketua. Baik, apa yang disampaikan tadi ini adalah bagus, ini berhubungan dengan kesaksian ya. Jadi kesaksian itu identik dengan penginjilan. Namanya kan kita bersaksi tentang Yesus. Berarti itu bagian dari penginjilan. Bagian dari penginjilan. Apa yang pada ingin ketahui, ya bagi saya secara pribadi, ya sudah bingung juga mau menyebutkan. Ya, sudah bingung juga mau menyebutkan. Ya. Pernah bertemu dengan orang dan sekali saja kemudian kita sampaikan, dan untuk kesekian lama tidak pernah bertemu, tiba-tiba menjadi Advent, itu sudah banyak. Sudah banyak. Sejauh pengalaman saya, baik sebelum di Bandung, dari Kupang sana, ya dari Maluku Tenggara, sudah banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Tetapi saya mau sampaikan satu hal seperti ini. Nah, berhubungan dengan kesaksian atau penginjilan ini ada yang part time dan ada yang full time. Memang tadi Yati menunjukkan kepada saya tentang begitu hangatnya perdebatan pelajaran sekolah sahabat kali ini, ya, dari tempat lain, saya baca, dan ada yang part time dan ada yang full time. Kalau untuk seorang gembala ya itu saya tidak perlu komentari lagi. Ya, untuk seorang pendeta itu saya tidak perlu komentari. Yang saya mau sampaikan kepada kita yang orang awam, ya, sampai kita orang awam, duniamu adalah ladang pekerjaan Tuhan. Ladang pekerjaanmu adalah dunia di mana engkau memberitakan Injil. Seperti itu. Jadi ini statementnya yang singkat saja. Duniamu adalah ladang pekerjaan Tuhan, dan ladang pekerjaanmu adalah dunia di mana engkau memberitakan Injil. Maksud saya adalah begini. Maksud saya adalah kita yang part time pun, ya, karena Pak Denny nggak mungkin full time ya Pak Denny ya. Pagi pergi, sore pulang ke rumah, ya di mana full time-nya untuk bisa memberikan kesaksian khususnya tentang penginjilan ini. Ya. Tetapi setiap kesempatan di mana kita bisa bertemu dengan orang, kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah apa? Adalah pengikut Kristus. Nah, adakah kita gunakan kesempatan itu untuk memperkenalkan diri kita atau tidak? Inilah yang menjadi problem.
Berbeda kalau dengan seorang gembala, karena ada pembahasan yang sangat sekali di tempat-tempat lain ini, sampai Yanti tunjukin bangsa, Yanti tunjukin kepada saya. Jadi banyak yang menyalahkan, maafkan Pak Pendeta ya, banyak yang menyalahkan para pendeta. Ini terus terang. Nah, tetapi bagi saya tidak bisa, karena ini penginjilan ini adalah tugas kita semua. Hanya berbedanya ada yang full time, ada yang apa? Ada yang part time, ya. Ada yang bisa gunakan waktunya 1 jam, 2 jam, ada yang gunakan waktunya 24 jam. Itu tergantung dari talenta yang diberikan kepada kita, ya. Tergantung dari talenta yang diberikan kepada kita. Intinya bagi saya adalah di mana kita berada dan di situ ada kesempatan untuk kita bersaksi, baiklah kita memberikan kesaksian. Sehingga dengan demikian mereka mengenal kita sebagai apa? Sebagai pengikut Kristus. Ya, mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Denny tadi sehubungan dengan Pak Sinaga pernah menyampaikan itu, ya mungkin ketika masih muda masih banyak waktu ya. Masih banyak waktu untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi ketika sudah berkeluarga ya mungkin berkurang juga waktu itu. Tetapi ada kesempatan, gunakan itu. Ya. Ada kesempatan, gunakan itu. Ya, untuk maaf, sudah banyak kesaksian yang saya mau yang saya alami sendiri, ya, yang saya alami sendiri. Bagaimana apa orang yang kita bertemu, ya, bahkan pernah saya membuat KKRPA dilempari dengan batu, orang yang menghasut melempar dengan batu, ketika bertemu sudah menjadi Advent. Puji Tuhan. Kata si hanya Pak Matias Yunus, ya, Pak Matias Yunus. Orang yang tadinya kami ikut persekutuan doa, ya, persekutuan doa di Protestan, ketika saya kembali sudah menjadi Advent. Nah, jadi bibit kebenarannya intinya kita tabur aja. Kita tabur, kita tidak tahu kapan waktunya itu dituai, itu adalah pekerjaan apa? Pekerjaan Roh Kudus. Minggu kemarin saya berhubungan lagi dengan salah seorang dari Kisah, ya, Maluku Tenggara. Saya pernah memberikan kesaksian ini, bagaimana bapak dan ibunya sakit, ya. Kemudian kita ke sana bersama pendeta berikan segelas air putih, kemudian dia suami istri sembuh, mereka dibaptis bersama dengan anaknya. Anaknya berhubungan dengan saya melalui Facebook. Dia tanya, masih kenal saya? Saya katakan, tolong ingatkan saya dulu, apakah kamu ini pernah dibaptis bersama-sama dengan kedua orang tuamu karena orang tuamu sakit? Oh iya benar. Akhirnya sampai saat ini kami masih berhubungan terus. Ya, sampai saat ini kami masih berhubungan di Facebook terus. Setiap pagi selalu selamat pagi Om, selalu begitu terus. Jadi ada banyak pengalaman, ya, ada banyak pengalaman di mana kita menyampaikan kebenaran ini. Sementara pekerjaan Roh Kudus bekerja, dan itu panennya itu mungkin 10 tahun mendatang, itu tidak tahu. Intinya bagi saya adalah ketika ada kesempatan kita menyampaikan, memperkenalkan kebenaran ini. Ya, mungkin itu saja Pak Denny. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tahu Pak Sekjen kita udah mau bicara, tapi dia lagi kumpul amunisi buat khotbah nih. Karena mau khotbah, jadi dia sebentar dia lagi amunisi. Baik, sebelum akan ditutup dengan kesimpulan berupa kesaksian oleh pendeta kita. Jadi saya minta kesimpulannya berupa kesaksian pendeta ya. Sevin akan memberikan juga pengalamannya. Silakan Sevin. Oke, baik, terima kasih. Mungkin pengalaman saya belum sebanyak para Om dan Tante atau Bapak dan Ibu sekalian ya. Tapi saya punya pengalaman yang tadi Om Denny bilang baru bertemu. Tapi sebetulnya saya nggak baru bertemu sih. Maksudnya sudah 3 tahun ini guru SMA saya. Tapi saya punya kesempatan untuk membagikan sesuatu yang mungkin akan berguna untuk ibu ini gitu. Nah, jadi waktu itu saya ada masalah, kalau tidak salah ada ujian di hari Sabat atau pokoknya berhubungan dengan guru kesiswaan aja. Dan akhirnya saya minta tolong ke ibu ini, namanya Ibu Emma. Nah, dan puji Tuhannya ibu ini mengizinkan saya untuk atau membantu saya untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Dan saya ingin gitu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih ke ibu ini kan.
Terus saya ceritalah ke orang tua, apa ya, kasih apa ke ibu ini. Terus ibu bilang, kasih buku Hari yang Tak Terlupakan gitu kan. Dan kebetulan emang banyak kan buku-buku kayak gitu di rumah. Akhirnya saya ambil satu, dan saya sebenarnya bergumul gitu kayak, aduh kasih nggak ya, soalnya kan takut banget, apalagi itu di BPK punyanya GKI gitu, pasti udah kayak udah gereja besar gitu kan. Kasih nggak ya, tapi dan puji Tuhan Roh Kudus mungkin bekerja dalam hati saya untuk menggerakkan saya untuk memberikan buku ini sama ibu itu gitu. Dan akhirnya saya ketemu ibu itu, saya kasih, ibu ini ada ucapan terima kasih untuk ibu. Saya bilang, ini ada buku, semoga ibu baca, dan ya udah gitu, terima kasih. Oh iya, ibu itu juga senang menerimanya karena ibu itu juga suka baca buku ya. Nah, tapi saya nggak tahu sih dibaca atau enggaknya sampai sekarang. Tapi biar seperti yang tadi udah dibilang juga, kita hanya menabur dan Roh Kudus yang akan menuainya. Dan satu lagi pengalaman saya yaitu ke sepupu saya. Sepupu saya itu udah hampir 7 tahun lebih nggak ketemu. Nggak, maksudnya kontak-kontakan juga cuma sebatas Instagram. Nah, terus pas kemarin ke Malang, saya ketemu sama dia karena dia kuliah di Brawijaya. Dan dia bukan Advent, tapi dia Katolik. Terus di situ dia cerita banyak sama saya karena udah lama nggak ketemu, sekalian ketemu, jadi cerita banyak panjang lebar kayak gitu. Terus dia sempat cerita pergaulan di kampusnya seperti apa, dan pergaulan di kosannya itu kayak gimana, bagaimana orang-orang di sekitar yang nggak menerima dia sebagai orang Kristen kayak gitu kan. Dan di situ saya tertarik atau ingin menguatkan dia gitu. Dan puji Tuhan dia memiliki iman yang cukup bagus ya. Dia taat dengan agamanya dan dia juga rajin beribadah gitu di agamanya dia. Nah, satu hal yang saya saksikan kepada dia yaitu tentang hari, kan saya ajak dia ke rumah om saya kan Advent yang pernah datang ke gereja juga. Di situ dia tanya, "Kakak Advent tah?" Katanya, "Iya." "Oh, hari ini," saya bilang, "hari Sabat, gerejanya kayak gini." Terus mulainya dari Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore. Oh, ya pokoknya cerita panjang lebar gitu, tapi belum sempat ngebahas tentang makanan. Lalu om saya bilang, "Kamu kalau misalnya hari Sabtu kosong, ikut aja kegiatan KPA di rumah om saya ini kan," katanya gitu. Karena kebetulan lagi PSBB, jadi gereja-gereja kan terbatas, walaupun buka hanya 1,5 jam, jadinya om saya bikin KPA di rumah setiap hari Sabat pagi. Nah, tapi Sabtu kemarin pas saya kontak untuk dia datang ke rumah om saya ini, dia bilang sibuk cetak skripsi karena dia udah tingkat akhir dan baru sidang. Dan besoknya hari Minggunya dia pulang ke Surabaya gitu. Jadi udah nggak ada kesempatan untuk dia datang ke KPA di rumah om saya. Tapi saya bersyukur pas waktu bertemu itu saya bisa membagikan bagaimana sih Advent, gerejanya di hari apa, seperti itu. Nah itu dan saya juga nggak lupa supaya Roh Kudus juga selalu mendoakan di kegiatan-kegiatan doa untuk dia, supaya Roh Kudus itu bekerja di hati dia, sehingga dia boleh cari nih, meskipun dia di Surabaya, dia boleh cari mana sih yang gerejanya di hari Sabtu seperti sepupunya. Itu dia. Terima kasih. Baik, terima kasih Sevin. Kita sebagai kesimpulan, kita akan dengarkan kesimpulan berupa kesaksian dari pendeta kita. Silakan pendeta. Baik, terima kasih saudara-saudari. Pada dasarnya kita sudah memahami akan teori tentang bersaksi ini, tapi saya mencoba mengambil kesimpulan, mungkin hanya sebentarnya, karena Ibu Pendeta katanya ada maunya disampaikan sehubungan dengan pelajaran kita. Saudara-saudari, ingat, pada dasarnya kita menabur. Nanti dipotong aja ini. Soal hasil saudara-saudari itu bukan pekerjaan kita, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, soal menuai bukan pekerjaan kita. Karena apa? Roh Kudus akan menyirami benih yang kita tabur, dan bisa saja
orang yang kita ajari tentang benih kebenaran itu akan bisa setahun, 2 tahun akan datang mereka kenapa? Bertobat. Salah satu kesaksiannya adalah kami sering sebagai seorang pendeta pekerjaannya hanya menabur. Pengalaman kami sering seperti itu pada waktu kami di Sumatera Tengah, banyak kita menabur, kita dipindahkan, kemudian baru pindah orang yang melayani di situ, langsung mereka menuai. Yang dituai bukan orang yang lain, adalah orang-orang yang kita sudah benih akan kebenaran. Kita juga pernah nuai. Kita juga seperti itu, saudara-saudara. Jadi dalam hal ini, apa yang disampaikan oleh Pak Denny tadi, contoh jika kita bertemu hanya seketika itu, tidak salah kita untuk membuka percakapan tentang akan kebenaran Tuhan. Soal untuk menuai, soal untuk dia menerima akan kebenaran Tuhan, itu bukan pekerjaan kita. Tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu mungkin merupakan satu kesaksian yang pernah kami alami. Ya mungkin ini saat ini juga saya serahkan kepada Ibu Pendeta. Itu kesaksian penggembalaan yang sudah kami alami. Kalau mengenai bersaksi mungkin banyak di dalam pelayanan, tapi saya secara pribadi seperti pertanyaan Pak Denny tadi, ada nggak yang spontan baru bertemu langsung bersaksi? Saya mengalaminya beberapa minggu yang lalu karena saya hampir ya setiap minggu pergi ke Ciroyom belanja. Suatu hari saya parkir di dekat Ciroyom, pulang-pulang dari parkir saya nggak membawa ikan karena ikan mahal-mahal. Jadi rupanya ada yang parkir di sebelah kanan saya, ibu-ibu. Saya dari ikan pun kita bisa mengawali untuk bersaksi. Wah, udah dapat ikan, Bu, saya bilang gitu. Oh, bapaknya yang masuk. Lalu saya katakan, ini zaman corona, ya akhirnya ngobrol lah di situ. Bagaimana sulitnya corona ini di rumah, makan terus yang biasanya sekali sehari, 2 kali sehari. Ini bawaannya pengen makan terus. Apalagi kalau anak banyak, saya katakan anak saya 4 ya. Lama-lama bercerita, anak saya begini katanya, anak saya begini. Curhat mengenai anak jadinya. Bagaimana tentang uang jajan anak. Sampailah saya katakan, kebetulan saya ini kan guru, saya katakan. Lalu dia katakan, iya saya bisa tahu. Ngajar di mana, Bu? Di sekolah Advent. Akhirnya masuklah ke dalam. Jadi terkadang dari hal apapun, kalau memang ada niat kita untuk menyapa orang, jangan dulu bersaksi. Menyapa orang akan tahu kita siapa. Apalagi zaman sekarang. Kalau zaman saya sekolah SD, SMP, SMA dulu nggak ada sebanyak sekarang pakai hijab. Sekarang kalau kita dilihat nggak pakai hijab, mereka udah pasti ini Kristen. Jadi ada celah untuk kita masuk. Jadi mungkin dari perkataan mereka dapat menilai kita. Dan ketika kita beritahukan sedikit, saya Advent. Ada Kristen di Bandung ini yang tidak tahu Advent. Itu yang luar biasanya. Dia Kristen, dia tidak tahu Advent. Kalau mayoritas tidak tahu Advent, mungkin kita nggak aneh. Mungkin dia dari kampung baru datang. Atau dunia dia mayoritas. Tapi kalau ada juga Kristen yang tidak tahu Advent. Nah inilah mungkin dikatakan pekabaran itu harus sampai ke seluruh dunia. Nah, jadi marilah ketika kita bertemu orang tidak kita kenal, dimanapun kita boleh sapa. Halo Bu, dari mana? Bawa apa? Nah, lama-lama kita beritahukan. Bisa mungkin kalau kesempatan itu ada. Jadi kalau pengalaman mungkin agak banyak di antara kita Pak Den yang mengalami seperti itu, tapi biarlah doa kita saat ini hanya Tuhan pakai aku. Sekecil apapun peranku, pakai aku. Saya kadang iri dengan Ibu Nevi. Ibu Nevi yang hanya duduk bisa bersaksi tiap Sabat. Kok saya yang tiap hari keluar masuk, nggak bisa saya bersaksi. Kadang tantangan dengan saya. Mama Daven juga bilang gitu. Ibu Nevi bersaksi tiap Sabat. Malu aku dengan Ibu Nevi. Padahal saya tiap hari ini melayani pasien. Saya harusnya bisa bersaksi tiap Sabat. Tapi itu menjadi tantangan bagi kita. Bukan saling memuji diri, tetapi kita saling menyemangati. Kok dia bisa, aku juga harus bisa. Jangan lihat dari sisi negatif, tapi lihat dari sisi positif. Sekecil apapun kesaksian itu, mari kita buktikan bahwa kita adalah orang yang dipakai oleh Yesus dan Roh Kudus. Mungkin itu Pak Den. Baik, terima kasih itu semuanya. Sahabat-sahabat depan, kita akan melihat begitu banyak kesaksian yang akan dibagikan sebelum acara Sekolah Sahabat. Saya kembalikan ke Yanti untuk melanjutkan. Terima kasih Pak Denny sudah memimpin diskusi Sekolah Sahabatnya.
Dan saya percaya dan yakin bahwa kita semua di sini sudah melihat bagaimana bersaksi itu sangat berperan penting dalam pekabaran Injil, apalagi ya kita meminta bantuan Roh Kudus saat bersaksi, pasti banyak yang datang kepada Tuhan. Sebelum kita bernyanyi, di sini saya akan membagikan promosi pelayanan perorangan yang berjudul Saksi Kristus. Promosi pelayanan perorangan ini membantu menguatkan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, karena di sini dikatakan menjadi saksi akan Yesus Kristus dalam artian yang paling mendasar adalah memiliki sebuah kesaksian yang pasti dan pribadi bahwa dia adalah putra ilahi Allah, juru selamat, penebus dan penebus dunia. Seperti para rasul pada zaman dahulu, mereka mengetahui dari pengalaman pribadi mereka bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, dan pengalaman mereka yang lainnya juga secara pribadi, yaitu mereka melihat secara sesungguh sebenarnya bahwa Yesus itu memang bangkit, dan banyak sekali pengalaman pribadi para murid-murid secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Seseorang dapat memiliki kepercayaan atau kesaksian yang sama seperti yang Thomas terima tanpa menyentuh maupun melihatnya. Seperti yang kita ini tentang Thomas, seperti pada Yohanes 20 ayat 29, itu Yesus dikatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ayat ini sangat menguatkan kita karena tidak seperti murid-murid pada zaman dahulu yang melihat Yesus langsung, tetapi di sini kita tidak melihat Yesus langsung secara dalam bentuk wujud nyata seperti murid-murid, tetapi kita percaya bahwa Yesus itu ada, Yesus bersama-sama dengan kita, dan dari pengalaman pribadi kita dengan Yesus, kita memiliki kesaksian tentang Yesus, dan kesaksian inilah yang kita bagikan kepada orang lain. Yang paling penting di antara semuanya itu adalah kita harus cukup akrab dengan Tuhan Yesus. Dari mana? Kita mengetahui tentang Tuhan Yesus, mengetahui tentang Allah dari Alkitab yang kita baca. Kita harus cukup akrab dengan Alkitab sehingga kita dapat menyajikan Injil secara akurat dan jelas kepada orang lain. Karena seperti dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Ini sama seperti yang tadi sudah dikatakan, yang terakhir Pak Denny bilang, kalau ada yang tiba-tiba minta, kalau tiba-tiba ada yang bertanya, kenapa begini, kita harus sudah siap sedia membagikan kesaksian. Kalau hari kita berbeda pada hari satu seperti ini, kita tidak minum kopi atau minum teh karena seperti ini, atau yang lain sebagainya, kita harus sudah siap sedia setiap saat. Ini adalah promosi pelayanan perorangan pada sahabat ini. Kita harus selalu setiap sedia dengan mempelajari Alkitab dengan Alkitab dan berdoa untuk kesempatan yang diberikan Allah agar kita berbagi dengan orang-orang yang hatinya telah dipersiapkan oleh Dia, yang hatinya telah diketuk oleh Roh Kudus. Karena sekalipun kita bersaksi, kalaupun hanya sendirian, tanpa berdoa meminta pertolongan Roh Kudus, kuasanya itu akan kurang kuasanya bagi kita, karena dengan Roh Kudus, kan Tuhan Yesus sudah menjanjikan bantuan bagi kita, yaitu Roh Kudus saat bersaksi, maka tenanglah hati kita saat bersaksi. Seharusnya tadi ada yang bilang, kok takut-takut? Sebenarnya ayat ini adalah ayat penguat bagi kita, karena Yesus sudah bilang akan menjanjikan penolong bagi kita. Kita hanya perlu ingat bahwa ada penolong bagi kita saat bersaksi, yaitu Roh Kudus. Jadi jangan takut lagi. Ini adalah promosi pelayanan perorangan pada sahabat ini. Mari kita semua bersiap-siap menutup diskusi sekolah sahabat kita dengan menyanyi dari lagu Sion nomor 193. Devin, silakan pimpin. Lagu Sion nomor 193, Roh Suci Tuhan. Suci tuntutlah aku, sucikanlah hatiku, hadiratmu hatiku, mari penuhi aku, penuhi hatiku
jiwaku, aku perlu rasamu, mari penuhi aku, penuhi hatiku, Yesus penuhi aku dengan hadirmu, Allah penuhilah jiwaku. Ayat 4. Sucikan dan selamatkanlah, penuhilah jiwaku dan hatiku, murkanlah, penuhilah jiwaku, penuhi hatiku, Yesus penuhi aku dengan hadirmu, Allah penuhilah jiwaku. Oh, belum ya. Baiklah. Untuk memimpin doa tutup kita, diskusi sekolah sahabat kita, saya minta kesediaan dari Angel. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu kepada kami. Kami telah banyak mendengarkan kesaksian dan juga apa yang telah kami dengarkan agar dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk ikut tempat bersaksi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Angel. Baiklah, sebelum saya serahkan ke acara anak-anak di Bu Pendeta, sekali lagi di sini diminta untuk mengingatkan yel-yel kita, yaitu sekolah sahabat, bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Sekali lagi ya, kita sama-sama semuanya. Kalau boleh di-unmute. 1, 2, 3. Sekolah sahabat, bersemangat, sahabat, semua terlibat, jangan terlambat. Jangan terlambat. Amin. Baiklah, silakan Bu Pendeta. Mama Daven, Ibu Sinaga. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Selamat sahabat semua. Selamat sahabat. Sahabat. Selamat sahabat. Semoga semua kita dalam keadaan sehat, berbakti pada hari sahabat yang indah ini. Sahabat ini saya akan membawakan sebuah cerita anak-anak, tetapi sebelumnya kita anak-anak bernyanyi dulu. Maaf. Oke, sebelum bernyanyi kita sebutkan lagi. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Yang pertama apa? Senang? Senang berdoa. Kemudian? Senang. Baca kitab. Yang ketiga, senang? Senang berbakti. Senang berbakti. Keempat, senang? Berbuat baik. Berbuat baik. Terakhir, senang? Senang bersaksi. Oke, itu biar kita selalu ingat dan melakukannya juga. Sekarang mari kita bernyanyi
Dari saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. 1, 2, 3. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab, senang bersaksi, senang berbuat baik, senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Oke. Hari Sabat ini kita akan belajar dari Alkitab, buku Keluaran 7 ayat 14 sampai 25, yaitu air menjadi darah. Siapa di sini yang sudah pernah lihat darah? Ayo, tunjuk tangan. Oke. Warnanya apa? Merah. Merah ya. Oke. Kalau darah biru berarti bukan luka, tapi itu nggak ada warna. Oke. Katanya air menjadi darah. Nah, kalau dibilang air menjadi darah, itu cerita tentang siapa? Musa. Oke, di sini dikatakan, masih ingat ya, yang sudah pernah kakak-kakaknya, mungkin pelajaran sekolah Sabat di kelas masing-masing, ketika Tuhan berfirman agar Musa membawa Israel keluar dari Mesir. Jadi, Tuhan memerintahkan Musa agar Musa mengajak Harun. Harun ini siapa ya? Harun siapa ya, Harun? Kakaknya Musa. Kan Harun perempuan. Abangnya Musa. Oke, ya benar ya, abangnya Musa ya. Nah, jadi Musa tidak sendiri, dia pergi bersama Harun. Akhirnya, dikatakan akhirnya Musa dan Harun berangkat ke Mesir. Nah, di Mesir, mereka meminta agar orang Israel dibebaskan. Kepada siapa? Kepada Firaun. Tapi apa katanya? Firaun nggak mau mengabulkan. Kenapa? Bangsa Israel pada saat itu sangat banyak. Kalau mereka tidak ada, maka pembangunan misalnya di negeri Mesir bisa berhenti gitu. Dia tidak mengabulkan. Karena dia tidak mengabulkan, lalu Tuhan menghukum orang Mesir. Itu sebenarnya ada 10 tulah, tetapi pada saat ini kita belajar 1 tulah, yaitu air menjadi darah. Tuhan berkata kepada Musa untuk pergi ke sungai pada waktu pagi dengan membawa tongkatnya untuk bertemu siapa? Firaun. Dan Musa berkata kepada Firaun bahwa Tuhan telah mengutus Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, beribadah kepada Tuhan. Katanya, Firaun, saya Musa, Tuhan mengatakan kepada saya akan membawa apa? Bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti sebelumnya, Firaun nggak mau. Tidak, saya tidak akan mengizinkan. Mereka harus tetap di sini. Itulah kata Firaun. Kemudian, oleh sebab itu, oke, kalau kamu tidak memberikan kami, bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir ini, aku akan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata bahwa ia akan membuat Firaun mengetahui bahwa akulah Tuhan, katanya. Lihat, katanya, aku akan membuat air yang di sungai ini berubah menjadi apa? Darah. Kebayang nggak kalau air menjadi darah? Nah, ini yang terjadi. Pada saat air menjadi darah, ikan yang di dalam sungai Nil akan mati. Dan sungai Nil akan berbau busuk.
Karena harusnya kan ikan itu hidup di air yang jernih saja, tetapi darah itu kan bau ya, amis baunya, darah itu amis. Nah, pada saat itu terjadi di Sungai Nil, ikan jadi mati gara-gara kandungan airnya yang berubah menjadi apa? Darah. Nah, bukan hanya itu aja, tetapi orang Mesir juga apa? Meminum air dari sungai itu, Sungai Nil. Mereka nggak bisa minum jadinya. Karena apa? Airnya berubah menjadi apa? Darah. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, katakanlah kepada Harun juga. Jadi pada saat itu hanya Musa yang masih kepada Firaun dan di sekitarnya. Tetapi dia juga menyuruh Harun untuk apa? Melakukan hal yang sama. Ambillah tongkatmu dan ulurkanlah di segala kota Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, ke atas segala kumpulan air. Pokoknya di mana ada air, di situ akan diubah menjadi apa? Darah. Kalau darah kan merah ya, jadi semua menjadi darah. Semua menjadi darah. Lalu Musa dan Harun melakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Tongkat itu diangkat oleh Harun dan di depan mata para Firaun dan pegawai-pegawainya diangkat, dipukulkan ke air sungai dan berubah menjadi darah. Kemudian seluruh air yang di sungai berubah menjadi darah. Sama, mati jugalah semua ikan di Sungai Nil. Sungai itu berbau busuk. Sudah darahnya bau, tambah lagi ikan yang mati makin apa? Makin bau. Sehingga orang Mesir tidak dapat meminumnya. Nah, kejadian ini berlangsung selama 7 hari, di mana air menjadi darah. Katakan sini, pesannya kepada kita adalah air menjadi darah adalah mukjizat Tuhan yang luar biasa. Ini menunjukkan kepada kita cerita di masa yang lampau, menunjukkan kepada kita anak-anak bahwa Tuhan itu memiliki kuasa. Tuhan sering melakukan mukjizatnya untuk manusia. Dalam ayat hafalannya, Keluaran 7 ayat 19, mungkin ada yang bisa dibacakan, mungkin Sharon bisa baca. Keluaran 7 ayat 19. Aku. Iya, Sharon. Sharon. Keluaran 7 ayat 19. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas, segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Oke, semua air, yang penting ada airnya. Di mana ada air berubah menjadi apa? Darah. Doa kita pada hari ini, ya, Tuhan selalu memberikan apa? Mukjizat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, inilah pelajaran, inilah khotbah singkat pada anak-anak. Mungkin ada yang bisa berdoa? Ada yang mau berdoa? Boleh tunjuk tangan? Oke, Daven berdoa. Kita satuan doa, Tuhan Yesus. Kami sudah selesai belajar sekolah sahabat Tuhan. Habis itu kami mau dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin.